Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini tugas yang mau Nisa jelaskan adalah masih tentang JavaScript. Ya, ada beberapa penjelasan yang mau Nisa jelaskan tentang JavaScript. Oke. Nah, kemarin kita udah banyak belajar tentang beberapa JavaScript. Kemarin udah buat table data object, udah buat string template, udah itu juga udah buat pop-up, terus udah belajar apa itu none, dan yang lain-lain. Kali ini Nisa mau jelaskan tentang yang namanya undefined. Ya, undefined. Nah, oke, sebenarnya apa itu undefined pada JavaScript? Oke. Nah, undefined itu adalah sebuah kata kunci di JavaScript. Undefined itu adalah sebuah tipe data. Jadi sebuah variabel yang belum ditambahkan nilai. Maka artinya variabel tersebut merupakan tipe undefined. Oke. Mungkin bisa kasih komen di sini untuk penjelasannya. Jadi secara singkat, undefined itu variabelnya ada, tapi isinya atau value-nya itu tidak ada. Contohnya kayak gini. Nih, variabelnya ada. Variabelnya itu adalah A. Tapi value-nya tidak ada. Itu kayak sama dengan ini tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya tampilannya kayak gini, hasilnya bakalan undefined. Kita cek ya. Tuh, tampilannya bakalan undefined. Mungkin bisa mau kasih warna di sini. Style. Color. Kasih warna aja ya. Biar ada tampilan beda. Oke, itu tentang undefined. Jadi ada variabel tapi value-nya tidak ada. Jadi ini bisa mau bahas tentang undefined pada array dan undefined pada data object. Ya. Oke. Pertama mau bahas undefined array. Yang kita ingat, array itu adalah banyak data atau kumpulan data. Ya, bisa diisi dengan string, bisa diisi integer, data boolean, data null, dan yang lain-lain. Nah, jadi kita mau buat tentang undefined pada array. Nah, kita buat dulu sebuah variabel. Nah, terus namanya mungkin data aja. Sama dengan. Nah, array itu ditandai dengan tanda kurung siku seperti ini. Nah, kami biasanya nyebutnya sitak. Artinya itu siku yang berupa kotak. Jadi bentuknya siku tapi bentuknya juga kayak kotak. Nah kita bisa isi, mungkin isi integer yang integer ini string ya yang ditandai dengan tanda kutip 2. Terus bisa juga integer yang berupa number, data boolean juga bisa.
kita isi null juga bisa. Terus kita isi undefined juga bisa. Tuh, jadi bebas mau isi apa. Ini kamu tambahin misalnya 50. Nah, gitu. Oke. Kita mau lihat dia tipe datanya undefined, kita buat sebuah kondisi. Jadi misalnya kondisi data itu kita pakai operator perbandingan. Nah, sama dengan. Itu artinya tipe data itu dia harus sama supaya dia bernilai benar. Tanda sama dengan 3 kali ini, tipe datanya itu harus benar dan harus sama. Gitu. Iya, kita pakainya yang sama dengan 3 kali. Kita isi undefined. Oke. Untuk kondisi yang pertama nanti akan tampil misalnya kita buat dulu di sini lihat untuk pembungkusnya pakai hasil mungkin. Hasil sama dengan data. Hasil nanti sama dengan itu bertuliskan misalnya data tidak ada. Biar else-nya datanya ada. Oke. Oke, kita panggil ya. Pakai dokumen. Get elemen by ID. ID-nya tadi kita pakainya pun. Terus inner HTML sama dengan hasil. Oke. Kita komen dulu ya. Ctrl C. Datanya ada. Nah, kenapa datanya ada? Ya, karena data ini ada gitu. Maksudnya ada nilainya, ini nilainya. Makanya dia nggak undefined. Oke. Coba kita masukin data yang nggak ada. Nah, kan di array kemarin kita belajar bagaimana cara memanggil yang namanya nih. Cara manggil indeks gitu. Caranya kemarin kita pakai variabel, kemudian masukin mau indeks berapa yang mau kita masukin. Oke, kita buat di mana ya? Kita lihat penjelasannya.
Data, variabelnya apa, kemudian aku hanya data ke berapa ya, indeks ke berapa yang nggak ada, coba indeks ke 6. Harusnya letak manggilnya jangan di sini. Nih, di sini harus ke 6. Oke. Hasilnya pasti datanya tidak ada. Nah, datanya tidak ada. Tuh, kenapa tidak ada? Ya, kita kan manggilnya indeks ke 6. Nah, indeks itu hitungannya dari 0, ini berarti Anissa ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data ke 6 ini tuh nggak ada. Nah, makanya dia undefined. Nah, berarti kondisi if lah yang terpenuhi. Nah, kalau kondisi if yang terpenuhi, maka hasil outputnya akan keluar data tidak ada. Tuh, datanya tidak ada. Coba kalau misalnya 10. Pasti hasilnya juga datanya tidak ada. Coba kalau misalnya 0. Hasilnya pasti datanya ada. Oh. Nah, datanya ada. Indeks ke 0 itu yang Anissa. Tuh, datanya ada. Dia terpenuhi itu yang ini. Karena dia bukan undefined. Jadi keluarnya hasilnya yang else. Itu untuk undefined pada array. Seperti itu. Selanjutnya, Nisa mau jelasin tentang undefined pada data objek. Oke, ini di komen dulu. Undefined pada data objek. Kita buat sebuah variabel. Variabel apa ya, misalnya makanan misalnya. Dengan kalau data objek itu dilambangkan dengan kurung perawang. Ini tipe data objek kemarin. Nih, jadi ada beberapa properti gitu. Ini propertinya. Merek, varian, harga, des itu propertinya. Kalau mie ini variabelnya. Kalau Indomie atau mie goreng ini adalah nilai atau value-nya. Nah, kita coba yang undefined pada data object. Kita udah ada variabel yang namanya makanan. Kemudian kita buat kondisinya if jika makanan titik nama misalnya sama dengan undefined. Maka kondisi yang pertama akan mengeluarkan hasil. Oke, untuk output hasilnya kita buat lagi variabelnya make hasil sama dengan makanan.
Di kondisi yang pertama nanti bakalan keluar misalnya apa ya? Hasil sama dengan data objek undefined. Else, kalau tidak, hasil data objeknya ada. Oke, kita panggil di dokumen .get element by id. ID-nya tadi adalah umum. Inner ml hasil. Nah, kalau kita lihat variabel makanan, tapi properti nama itu di sini nggak ada. Nah, kalau nggak ada pasti dia undefined. Dia terpenuhi kondisi yang pertama, kondisi if. Hasil outputnya pasti data objeknya undefined. Oke, coba kita lihat ya. Tuh, data objeknya undefined. Karena properti nama itu tidak ada value-nya. Nah, coba kita isi ya value namanya. Namanya misalnya makanan ayam, gitu, ayam goreng. Pasti nanti data objeknya bakalan ada. Nah, data objeknya ada. Kenapa ada? Karena di properti nama kita isi value. Nah, kita isi nilainya gitu. Nilainya ada. Kan tadi undefined itu variabel ada tapi nilainya nggak ada. Itu bisa disebut undefined. Ini nilainya ada. Berarti dia bukan termasuk tipe data undefined. Artinya bakalan keluar di kondisi kedua. Data objeknya ada. Nah, itu untuk undefined pada array dan undefined pada data objek. Gitu. Oke ya. Nah, coba kalau kita misalnya masukin lagi properti rasa. Nah, ini properti rasa nggak ada ya nilai atau value-nya. Pasti dia bakalan hasilnya data objeknya undefined. Tuh, data objeknya undefined. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, Vanessa mau bahas tentang yang namanya null pada JavaScript. Kemarin udah sedikit saya jelaskan tentang apa itu null. Nah, ini dia. Jadi null itu adalah representasi data kosong. Null itu berbeda dengan undefined. Kalau null berarti variabelnya sudah ditambahkan value-nya. Hanya saja value-nya adalah null atau kosong datanya. Jadi null itu variabelnya ada dan value-nya ada, tapi value-nya nol atau kosong. Value-nya nol atau kosong.
Langsung aja kita buat ya. Satunya judulnya dulu, belajar null. Buat data scriptnya. Nah, coba kita misalnya Nisa mau buat sebuah variabel A. Oh, bisa pakai let. Data. Dan kita buat kondisi if jika A itu sama dengan misalnya ini Nisa mau buat beberapa kondisi tuh. Oke, misalnya kondisi yang pertama itu misalnya A-nya sama dengan undefined. Nanti dia bakalan keluar nah bisa mau pakai alert deh. Undefined. Kemudian else if lagi. Kalau semisal datanya null sama dengan null, maka respon kondisinya adalah pakai alert datanya null. Terakhir, kalau semisal datanya ada, sama dengan A. Oke. Body control set. Nah, kalau ini kondisinya pasti ada variabelnya, cuman nggak ada value-nya. Berarti dia di kondisi undefined. Oke, coba kita cek ya. Nah, dia di kondisi undefined. Tuh. Nah, kalau semisalnya kita isinya nol, nah ini kan kita belajar nol ya. Kalau nol itu variabelnya ada, value-nya ada juga, tapi value-nya nol. Oke. Hasilnya, nah ini datanya nol. Tuh. Jadi maksud data nol atau data kosong itu seperti apa? Tadi kan kita buat data array ya, di undefined-nya. Iya, di undefined. Yang di sini. Nah, jadi data nol itu maksudnya ini hasil outputnya nanti bakalan true, di sininya kosong, langsung koma undefined. Gitu, jadi datanya tuh kosong. Langsung aja ya. Oke, kita mau coba lihat datanya, boleh. Sini aja ya. B. Mendengar.
Ada Anissa, misalnya. Terus ada angka, terus ada true, terus ada null, terus ada apa lagi ya? Halo, angka lagi. Integer string, pakai kutip. Ini saya mau jelasin maksud dari nol itu sebenarnya apa sih. Kita buat dulu ID di sini ya. Sama dengan B. Bisa komen dulu. Nah, lihat hasilnya ya. Tuh. Nah, tadi kita ngeletak nol itu di sini. Nolnya nggak ada kan? Itu maksudnya datanya kita tulis nol di codingan, hasilnya bakalan kosong gini datanya, nggak ada. Itu yang maksud dari nol itu seperti apa. Ya. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Nah, ini tadi kalau kita isi nol, hasilnya adalah datanya nol. Coba kalau kita isinya angka, hasilnya bakalan angka tuh 90. Nah, seperti itu. Tentang yang namanya nol. Oke. Selanjutnya, Nisa mau bahas tentang operator tip off pada JavaScript. Nah, oke, buat file baru namanya tipoff.html. Contohnya tip off. Ya, apa itu tip off? Lihat di sini ya. Nah, ini tip off itu merupakan operator yang bisa kita gunakan untuk melihat tipe data sebuah value atau nilai sebuah variabel. Karena JavaScript menggunakan dynamic language, jadi kadang kita perlu mengecek tipe data sebuah value apa ya nyebutnya? Value pada variabel menggunakan operator tip off. Hasil dari operator tip off itu adalah nah ini. Kalau undefined tipenya hasil operatornya undefined. Kalau null hasil operatornya objek. Kalau boolean hasil operatornya boolean. Itu sama number juga number, begin juga begin. Ya ini begin ya harusnya. String, simbol, function. Bedanya kalau null dia hasilnya objek. Terus kalau tipe lain juga hasilnya bakalan objek. Oke, kita coba buat. Jadi tadi tip off adalah buat cek tipe data di suatu value. Nah, maksudnya itu tipe datanya apakah dia string kah, undefined kah, number kah, boolean kah, dan lain-lain.
Kita buat satunya. Untuk hasil outputnya. Oke. So, kita buat scriptnya. Terus mau buat variabel misalnya let a-nya sama dengan, terus kita buat string ya, halo Anissa. Nah, oke, kita panggil pakai dokumen dot get element by id. ID-nya tadi tipe dot inner HTML sama dengan. Nah, untuk manggil type of ini, cara panggilnya adalah kayak gini. Cara panggilnya type of variable. Nah, di sini kita buat type of variabel apa? Variabel A. Nah, kita buka. Tuh, dia berupa string. Benar ya? Kita tadi ngisinya datanya string. Coba kalau kita isinya number. 35 misalnya. Hasilnya bakalan number. Nah, kalau nol tadi kita baca hasilnya bakalan objek. Nah, objek kan sesuai dengan ini tadi. Coba kalau boolean. Boolean itu true false ya. True. Pasti hasilnya bakalan boolean. Gitu. Nah, gitu aja sih tentang type of. Jadi, type of ini adalah buat ngecek tipe data di suatu value itu, dia tipe datanya pakai tipe data apa, seperti itu. Pakai string kah, boolean kah, atau number kah, atau integer. Nah, itu maksudnya type of pada JavaScript. Yang terakhir adalah bisa mau menjelaskan tentang yang namanya inOperator.html. Penjelasannya, nah ini tadi ya, semuanya sama sih, string, boolean. Bedanya kalau nol dia objek, itu aja sih bedanya. Nah, kita ke inOperator. Apa itu inOperator? Jadi inOperator adalah operator yang bisa dilakukan untuk mengecek apakah sebuah properti itu ada di dalam objek atau tidak. Jika properti tersebut ada di objek, maka hasilnya true. Sedangkan jika tidak, maka hasilnya false. Tidak hanya di objek, ini juga bisa digunakan untuk mengecek indeks di array. Nah, jadi tadi dia menjelaskan bahwa inOperator itu mengecek apakah properti itu ada di objek tersebut atau tidak. Kalau misalnya ada, hasilnya bakalan true. Oke, kita coba.
Buat judulnya adalah in operator JavaScript. Buat lagi untuk outputnya ini aja simple. Jadi tadi adalah udah dijelasin bahwa in operator itu buat mengecek apakah ada properti atau indeks dalam data objek. Kayak gitu ya. Boleh kita tulis. In operator buat cek apakah ada properti atau indeks dalam data objek atau array. Nah, jadi tadi kalau indeks itu untuk data array ya. Jadi in operator ini adalah mainan untuk data objek dan data array. Jadi untuk ngecek properti gitu. Oke, langsung kita contohkan buat. Oke, kita buat scriptnya. Terus di dalamnya misalnya kita buat ini deh. Kita buat data objek dulu ya. Buat data minuman misalnya. Minuman sama dengan misalnya ada rasa jus jeruk sama iya, kalau ngisi data jangan lupa pakai kutip dua. Jus jeruk lumayan. Kenapa koma? Karena kita mau melanjut ngisi properti lain. Topping misalnya. Kasih keju. Oke. Kalau udah, kita panggil pakai dokumen get element by ID. ID-nya tadi kita buat ini. Dan inner HTML. Nah, untuk rumus manggilnya kita pakainya gini. Oke. Tunggu dulu ya. Buat komen. Rumus panggilnya property in variable. Ini maksudnya propertinya ya dalam properti ini kita buat tanda kutip dua. Nah, misalnya tadi propertinya rasa misalnya. In variabelnya apa tadi? Variabel minum. Nah. Hasilnya bakalan kalau misalnya propertinya itu ada, bakalan true, tapi kalau tidak bakalan false.
True. Benar. Kenapa benar? Karena properti rasa itu ada di dalam variabel minuman. Gitu. Coba kalau misalnya kita isinya harga, tapi di dalamnya ini kita buatnya undefined. Apakah dia terisinya true? Oke, ini ganti ya. Properti harga. Oh, tetap true. Ya, jadi walaupun dia undefined, dia tetap bisa dibilang true karena yang dilihat itu adalah propertinya, bukan value-nya apa. Ini kalau ada properti ini di dalam variabel ini, dia pasti disebut atau hasil outputnya itu adalah true. Coba misalnya properti yang nggak ada. Apa ya propertinya? Misalnya apa ya? Nama. Di sini kan properti nama nggak ada ya. Pasti hasilnya bakalan false. Tuh, hasilnya false ya. Kenapa false? Karena properti nama itu tidak ada di dalam variabel minuman. Gitu. Itu untuk in operator pada data objek. Oke, kita buat lagi yang data array. Coba pada array. Array. Jadi untuk data objek ya. Ini tadi data objek. Oke, kalau array, kita buat variabelnya. Const misalnya bunga. Pakai kurung siku kotak. Misalnya bunga mawar, koma melati, koma lagi apa ya, misalnya 30, terus ada nolnya, terus ada undefined. Oh iya, oke ya. Kita panggil, kita komen dulu. Pakai dokumen get element by id. ID-nya tadi adalah ini. Nah, kalau untuk data array, kalau data objek tadi kan yang kita panggil itu adalah nama propertinya. Nah, kalau untuk data array kita panggil pakainya index. Nah, ini berapa indeksnya? Ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 indeks. Coba panggil indeks keempat. 4 in variabelnya bunga. Pasti bakalan terjawab itu true. Nah, kenapa true? Karena indeks 4 itu ada di variabel bunga. Coba kalau indeks ke-6, hasilnya bakalan false. Tuh. Karena indeks 6 itu tidak ada di dalam variabel bunga. Nah, jadi operator itu adalah buat ngecek apakah properti atau indeks itu ada di sebuah data objek atau
data array. Kalau ada, dia bernilai true. Kalau tidak ada, dia bernilai false. Hanya indeks ke 0 bakalan true. Kalau indeksnya 10 bakalan false. Nah, seperti itu. Oke, itu sedikit penjelasan tentang apa ya? Tadi tentang belajar tentang undefined pada array dan undefined pada data object. Oke. Ini ya. Oke, kemudian kita juga udah belajar yang namanya tutorial tentang null. Nah, null itu ada variabel, tapi ada value-nya juga, tapi value-nya null atau datanya tetap kosong. Terus kita juga udah belajar operator tip of. Jadi tip of itu adalah untuk cek tipe data pada sebuah value atau nilai. Apakah dia string kah, boolean kah, integer kah, dan lain-lain. Terus kita juga belajar yang namanya mana tadi ya? Iya nih, in operator. Jadi ya, in operator untuk ngecek apakah ada properti atau index di sebuah data objek atau data array. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai tentang JavaScript. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.